Nama aku Muhammad Ainul Yakin. Aku tinggal di Jawa Tengah dan ini untuk yang pertama kalinya aku mengirimkan cerita di Do You See What I See. Kebetulan cerita yang akan aku bagikan ini aku alami sendiri. Aku mengalami cerita ini sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Waktu itu aku baru saja kembali lagi bersekolah. Kenapa aku bilang kembali lagi bersekolah? Karena aku memang sempat berhenti sekolah. Kurang lebih selama 2 tahun. Karena waktu itu menjelang ujian SD, aku sakit dan ternyata berujung penglihatan aku yang terganggu. Aku gak bisa lihat tulisan, aku gak bisa lihat tulisan yang ada di papan tulis, dan alhasil aku gak bisa mengikuti ujian. Aku juga ingat sama cerita ibu aku. Waktu aku kecil, katanya aku pernah nangis gitu. Aku pernah nangis sampai kejang. Waktu itu aku masih umur 2 tahun. Tapi dari kejadian aku nangis kejang itu, sampai aku gede, sampai aku besar, aku gak merasakan apapun dari akibat aku nangis itu. Aku baik-baik aja, semuanya normal. Dan ternyata akibatnya baru aku rasakan saat aku kelas 6 SD. Aku panas dan ternyata penglihatan aku yang dikurangi sama Tuhan. Karena aku gak bisa mengikuti ujian, akhirnya aku berhenti sekolah. Seperti yang udah aku bilang selama 2 tahun. Karena waktu itu orang tua aku belum tahu tentang sekolah luar biasa atau sekolah yang menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan 2 tahun kemudian dari aku berhenti sekolah itu, akhirnya orang tua aku mendapatkan informasi tentang SLB atau sekolah luar biasa. Akhirnya, singkat cerita, aku didaftarkan di sekolah luar biasa yang ada di salah satu kota di Jawa Tengah. Sebut aja kota P. Dan akhirnya aku masuk di sekolah luar biasa itu. Aku mengulang lagi dari kelas 6 dan aku bisa mengikuti ujian. Yang ingin aku ceritakan ini kejadian waktu pertama kali aku tinggal di asrama. Karena sekolah tempat aku itu jauh dari rumah. Aku tinggal di kota T dan sekolahku berada di kota P. Dan berhubung sekolah itu juga menyediakan asrama, akhirnya aku tinggal di asrama. Dan terus terang ini yang pertama kalinya aku jauh dari orang tua. Karena sebelumnya aku gak pernah mondok, gak pernah tinggal di kos ataupun di asrama. Hari pertama aku masuk asrama, aku cukup seneng. Karena aku bisa berkenalan dengan teman-temanku yang juga mempunyai kekurangan fisik. Maaf, ada yang tunanetra, sama seperti aku memiliki kekurangan penglihatan. Ada yang tunarungu wicara dan lain sebagainya. Aku seneng bisa kenalan dengan mereka karena ya aku merasa ternyata di dunia ini banyak anak-anak yang senasib sama aku. Dan ibu aku waktu itu tanya mau langsung tinggal di asrama apa mau pulang dulu. Dengan pasti aku jawab aku langsung tinggal di asrama aja. Karena di sini juga banyak teman-teman. Akhirnya hari itu juga ibu aku berpamitan pulang dan aku ditinggal di asrama. Malamnya asrama sepi banget karena mungkin anak-anak yang lainnya lagi pada belajar atau di kamarnya masing-masing dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Dan waktu itu aku satu kamar masih sendiri, belum ada temannya karena belum ada anak baru lagi. Sedangkan teman-teman yang udah lebih dulu di asrama
Itu ada yang 2 orang, bahkan ada yang 3 orang satu kamarnya. Dan aku kesepian banget dong malam itu. Aku mau main ke kamar temen, ya karena aku masih anak baru jadi belum terlalu akrab. Aku juga anaknya kan pemalu. Dan kebetulan malam itu ada salah satu anak asrama, tapi dia udah mahasiswa. Dia juga tunanetra. Dia main ke kamar aku. Namanya Mas Anugrah. Aku lumayan terhibur dengan adanya Mas Anugrah yang main ke kamarku. Mas Anugrah ngajakin aku ngobrol. Dan aku juga tanya-tanya tentang keadaan di asrama, tentang gimana hidup di asrama. Karena menurut ceritanya Mas Anugrah sudah 14 tahun tinggal di asrama ini. Dan keasikan ngobrol, tanpa sadar ternyata waktu sudah hampir jam 12 tengah malam. "Kamu udah ngantuk belum?" tanya Mas Anugrah sama aku. "Belum mas, aku belum ngantuk. Aku sih biasa tidurnya malam. Soalnya biasanya kalau di rumah ya dengerin radio sih, nonton TV walaupun gak kelihatan," jawab aku sambil bergurau. "Lapar enggak nih?" tanyanya Mas Anugrah lagi. "Lumayan sih mas," aku jawab gitu. Terus kata Mas Anugrah, "Mau beli nasi?" "Emangnya warungnya deket ya mas?" tanya aku. "Ya lumayan jauh sih. Aku aja yang berangkat, kamu nunggu di asrama. Tapi agak lama ya," katanya Mas Anugrah gitu. Karena perut aku juga kerasa lapar, akhirnya ya udah, aku minta tolong nitip nasi sama Mas Anugrah itu. Dan akhirnya Mas Anugrah berangkat buat beli nasi. Seberangkatnya Mas Anugrah, ternyata asrama bener-bener sepi banget dan mulai terasa mencekam juga ya, karena ya nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa aneh aja, kayak ada perasaan sedih, tapi entah apa yang disedihkan. Aku pikir mungkin karena aku jauh dari orang tua dan ini malam yang pertama kalinya aku nggak tidur di rumah. Tapi hati kecil aku mengatakan bukan, aku nggak sedih karena itu. Suasana mulai terasa menegangkan banget dan gak lama kemudian aku dengar suara kayak semacam suara benda keras yang berbenturan dengan lantai dan posisinya berjalan. Jadi suaranya klotek, 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 klotek. Berhubung asrama aku cukup besar dan semuanya tembok, kan suaranya menggema kan, agak bergaung gitu. Aku bertanya-tanya lah dalam hati, itu suara apa? Kok aneh banget? Apa ada anak yang apa gitulah ya? Aku nggak tahu pikiran aku tuh apa gitu. Apa ada anak yang lagi aktivitas di depan apa gimana? Suara itu aku dengar dari teras asrama dan berjalan masuk ke dalam asrama. Perasaan tadi pintu ditutup, tapi kok suara itu bisa masuk gitu aja. Dan suara yang klotek-klotek itu terus berjalan masuk ke ruang tamu asrama. Dan saat itu aku baru inget dong kalau tadi waktu Mas Anugrah keluar dari kamarku, aku lupa menutup pintu. Tapi kan posisi aku masih tiduran di atas tempat tidur aku kan. Jadi aku mau turun tuh ragu-ragu. Aku pengen turun, pengen nutup pintu. Tapi entah kenapa tuh aku ragu-ragu banget karena dengar suara itu. Ditambah lagi aku merinding banget. Dan suara itu terus jalan, klotek, 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 sampai tepat berhenti di depan pintu kamar aku. Aku merinding banget kan. Gak tahu kenapa aku bener-bener merinding banget. Rasanya tuh merinding banget sekujur tubuh aku. Terus suara itu berhenti sejenak, lalu kembali lagi berjalan, klotek, 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 masuk ke kamar aku dan tepat berhenti di depan tempat tidur aku. Meskipun aku gak bisa lihat di sekeliling aku karena kekurangan aku, tapi
aku tetap aja dong karena takut, jadi aku nutup muka aku pakai selimut. Dan mendengar suara itu yang terus bunyi di depan tempat tidur aku kayak ngerasa, aku feeling aja sih, ini cuma sekedar tebakan aja di dalam hatinya aku nebak-nebak aja. Kayaknya suara itu tuh yang menyebabkan bunyi tuh kayak apa ya? Kayak suatu makhluk yang berjalan di lantai dan jalannya ngesot. Itu yang ada di pikiran aku. Entah itu bener, entah itu salah, tapi saat itu ya itu yang ada di pikiran aku. Aku membayangkan seperti itu. Kayaknya ini makhluk, ya bentuknya nggak tahu apa, aku nggak bisa membayangkan. Tapi makhluk itu berjalan ngesot. Aku membayangkan seperti itu. Seakan-akan nggak membayangkan sih, tapi hati aku yakin banget. Kayak seakan-akan ada yang memberitahu kalau itu tuh makhluk yang jalannya ngesot. Aku merinding banget. Terus terang, aku nggak berani bergerak sedikit pun. Aku ngumpet di dalam selimut dan makhluk itu masih kayak goyang-goyang. Ya aku sih bayanginnya kayak goyang-goyang gitu ya, soalnya kelotak-kelotak bolak-balik gitu. Dan nggak lama kemudian suara itu terdengar keluar dari kamar aku. Lalu setelah suara itu keluar dari kamarku, Mas Anugrah datang membawa nasi dan aku langsung makan dong. Sambil makan aku cerita juga tentang apa yang tadi aku dengar. Dan katanya Mas Anugrah, dulu pernah ada wali murid yang dampingin anaknya di asrama ya, karena anaknya masih kecil jadi didampingi sama orang tuanya di asrama. Katanya pernah ngeliat suara yang klotek-klotek itu sosok tengkorak, tapi jalannya emang ngesot. Jadi benar tebakan aku. Aku merinding banget dong mendengar cerita dari Mas Anugrah itu. Dan itu bener-bener pengalaman malam pertama aku tidur di asrama. Sampai pagi aku gak bisa tidur. Dan ternyata asrama itu emang lumayan angker. Sampai sekarang aku sering mengalami kejadian-kejadian yang horor. Tapi mungkin karena udah terbiasa ya. Jadi ya aku anggap ya saling hidup berdampingan aja. Yang penting kita gak saling mengganggu. Dan mungkin itu dulu cerita aku yang dapat dibagikan di Do You See What I See. Semoga buat teman-teman yang mendengarkan terhibur sama cerita aku. Dan mungkin lain kali aku akan menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian horor yang aku alami di asrama tempat aku tinggal. Terima kasih.